Halo guys, selamat datang di Praktikum ILGB. Opening dulu guys. Halo semuanya, Assalamualaikum. Bersama saya Amrullah dan di belakang layar ada Mas Afif, Mbak Ning, Mas Robi, dan Mas Dimas. Tidak terasa kita sudah masuk ke unit 5, diagram skematik sistem distribusi listrik. Nah, jadi ini adalah intinya dari praktikum ini sebenarnya. Jadi yang kayak penerangan kemarin masih pemanasan, stop kontak pemanasan, instalasi listrik AC pemanasan, dan ini yang wajib teman-teman harus pahami ya. Jadi di praktikum unit ini saya kira ya dari unit 1 sampai unit 5 ini adalah praktikum yang slide-nya paling sedikit ya. Oke, kita langsung masuk aja. Jadi ini adalah contoh gambar diagram skematik sistem distribusi listrik gedung ya. Nah, jadi saya mulai dari sumber dulu ya, biar teman-teman gampang memahami. Jadi kalau di diagram skematik distribusi listrik, di tiang PLN itu keterangannya adalah berapa besar daya listrik tersambung PLN gitu ya. Kemudian dari tiang itu masuk ke dalam panel PLN yang ada 3 kotak itu adalah panel tegangan menengah. Jadi teman-teman mungkin sudah tahu juga ya, tegangan menengah di Indonesia itu 20 kV atau 20 kV. Nah, jadi sebelum masuk ke dalam gedung, tegangan itu harus diturunkan terlebih dahulu menggunakan trafo step down. Nah, trafo step down-nya itu ada di gambar depan itu, kotak ada tulisan trafo. Masuknya 20 kV, keluarnya itu 380 sampai 400 volt, 3 fasa ya. Kemudian yang di bawah itu gambar apa? Itu gambar genset. Nah, kemudian masuk ke dalam panel listrik LVMDP ya, tulisannya di situ ya. Jadi LVMDP itu apa? LVMDP itu adalah panel listrik utama, tempat di mana ada sistem perpindahan otomatis ya antara genset dan PLN. Jadi misalnya PLN-nya mati, otomatis pindah ke genset. PLN-nya nyala lagi, otomatis pindah ke PLN lagi. Nah, gitu. Jadi LVMDP itu bahasa yang umum digunakan. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah jalan-jalan ke proyek misalnya, bahasanya nggak cuma LVMDP, jadi ada LVMDB, apa enggak ada MDB, apa enggak ada MDP plus ATS. Nah, itu sama semua itu. Jadinya itu adalah panel utama kawasan. Ini diagram skematik rumah sakit ya. Saya ambil diagram skematik rumah sakit, tapi bukan rumah sakit yang teman-teman gambar dan bukan rumah sakit digambar acuan. Jadi ini saya ambil aja sembarang proyek rumah sakit. Jadi LVMDP-nya itu sudah mengcover seluruh kawasan rumah sakit begitu ya. Karena ini desainnya desain lama ya, jadi AC-nya masih menggunakan AC yang tidak inverter ya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka baca, bisa searching, baca lagi AC inverter itu apa sih, AC non inverter itu apa sih. Dampak menggunakan AC inverter terhadap kualitas listrik misalnya, itu bisa dibaca. Terus ada nanti istilahnya total harmonic distortion segala macam. Nah, kita kembali lagi. Jadi di desain rumah sakit yang diagram skematiknya saya jelaskan ini menggunakan AC biasa. Jadi AC single system, AC biasa, non inverter. Nah, sehingga kalau misalnya masih non inverter teknologinya, dia faktor dayanya masih kurang begitu bagus ya. Jadi faktor dayanya atau kospinya itu berkisar antara 0,8 sampai 0,85. Sehingga di jaringan listrik ini butuh kapasitor bank. Itu dipasang tuh kapasitor bank, kelihatan kan? Yang kecil diinjek ke LVMDP. Kenapa ada LVMDP? Kemudian terus ada panel utama gedung lagi tuh. Jadi di gambar skematik ini menjelaskan bahwa lokasi ruangan genset, trafo, segala macam itu, panel-panel yang ada di sana, ini bangunannya terpisah dengan bangunan utama rumah sakit. Ini secara skema, ini hampir sama dengan rumah sakit yang teman-teman buat. Jadi kalau teman-teman perhatikan kembali, di denah arsitek yang teman-teman kerjakan, dari lantai 1 sampai lantai 4, itu nggak ada ruang genset di sana. Yang artinya ruang genset di lokasi yang terpisah, sehingga panel kawasannya, kalau yang di sini disebut LVMDP ya, itu berbeda tempat. Jadi biasanya dipasang di dekat genset panel LVMDP ini.
Jadi dari ruang genset itu dan ruang trafo ini saya sebut sebagai power hose ya. Jadi dari power hose ditarik kabel ke panel utama gedung. Jadi sebenarnya apa tugas teman-teman di unit 5 ini ya? Jadi teman-teman kita minta untuk menggambar diagram skematik. Mulai dari PLN itu, kemudian ada panel TM-nya, ada trafo, ada genset, ada LVMDP, di tempat terpisah seperti ini, sama persis kayak gini. Kemudian masuk ke dalam panel utama gedung atau disebut SDP gedung di situ. Teman-teman bisa menyebutnya SDP gedung, bisa menyebutnya MDP gedung. SDP MDP apa sih Mas? SDP itu sub distribution panel. MDP itu main distribution panel. Baru dari panel utama gedung dibagi lagi ke seluruh panel di gedung itu. Nah, jadi ini request dari saya nih. Teman-teman buat panel listriknya kayak gini ya, konfigurasinya nih dicatat nih. Jadi request saya, penerangan dan stop kontak itu panel listriknya dijadikan satu. AC dia panel sendiri. Jadi gini, artinya nanti kan misalnya di lantai satu teman-teman kan ada panel utama gedung tuh. Nah, kemudian ada panel khusus lampu dan stop kontak, panel listrik ya. Nah, kemudian ada lagi satu panel khusus untuk AC di lantai 1. Nah, kita lanjut ke lantai 2, ada lagi panel listrik untuk lampu dan stop kontak lantai 2 dan AC lantai 2 begitu, dan seterusnya ya sampai atas ya. Itu untuk kebutuhan lampu, stop kontak, dan AC. Sementara listrik di gedung itu kan nggak cuma itu ya, jadi ada lift. Teman-teman kalau yang udah biasa nih pasti tahu lah, kalau di gedung tuh ada lift, ada pompa. Tapi bagi yang awam yang baru tahu, oh ternyata ada lift ya, ternyata ada pompa ya, ternyata ada ruang operasi ya, ternyata ada ruang ICU ya. Nah, segala macam itu nanti ada juga panel-panelnya. Teman-teman sudah saya kasih gambar acuan rumah sakit yang super lengkap, yang seluruh klasternya ada ya. Jadi ada IGD-nya, ada ICU, ada bedah, segala macam. Nanti teman-teman buka itu lebih lengkap daripada ini. Nah, nanti teman-teman buka, nanti pasti ada, misalnya di lantai 1 ada panel IGD misalnya. Jadi stop kontak di IGD itu dia disuplai oleh panel tersendiri yang sudah dikasih UPS. Nah, jadi teman-teman buka gambar acuan, kemudian dipelajari bahwa di UGD itu butuh panel. Kemudian misalnya nih ada ruang bersalin atau disebut VK. Misalnya di denah ada, itu dikasih juga. Makanya itu teman-teman harus sering cross-check denahnya sendiri dan dipahami ya. Nah, kemudian di atas nanti ada ruang operasi, segala macam. Di ruang operasi itu panel listriknya gimana sih gitu kan. Jadi apakah satu ruang operasi satu panel listrik? Jawabannya adalah iya gitu ya. Oke, jadi gimana cara menggambarnya itu teman-teman bisa buka gambar acuan. Unit ini pun sepertinya adalah unit dengan tugas yang paling sedikit. Jadi gambar yang teman-teman buat itu cuma satu doang, satu lembar, yaitu satu lembar ini. Oke, jadi teman-teman contoh aja gambar acuan disesuaikan dengan denah teman-teman, terus disesuaikan dengan gambar yang ada di sini. Semoga teman-teman bisa memahami ya bahwa listrik itu utamanya adalah di sini. Jadi kalau kebeban itu juga penting sebenarnya. Lampu itu penting, stop kontak itu penting, tapi sumber listriknya dapat dari mana ya, dari sini gitu kan. Oke, teman-teman saya harapkan bertanya kalau nggak paham atau ada yang kurang jelas atau ada yang ingin diketahui, jangan sungkan-sungkan untuk komen di kolom komentar di bawah atau di WA. Dan saya ingatkan kembali, misalnya nih kita punya waktu, nanti akan kita buatkan video penjelasan atau video tutorial menggambar. Oke, jadi begitu. Kita ke slide selanjutnya. Oke, ini adalah slide tugasnya. Jadi ini sama dengan yang kemarin-kemarin ya teman-teman ya. Semua deadline itu pada tanggal 4 Agustus 2020. Memang sengaja dibuat panjang di tanggal 4 itu biar teman-teman ada waktu gitu ya. Jadi nggak yang seminggu doang gitu nggak. Oke, jadi selamat mengerjakan. Saya Amrullah, dan di belakang layar ada Mbak Ning, ada Mas Robi, Mas Afif, Mas Dimas. Mengucapkan selamat mengerjakan tugas, semoga lancar. Kalau ada yang nggak paham silahkan bertanya, jangan sungkan-sungkan.
Nanti kalau misalnya kita ada waktu, kita buatkan video penjelasannya gitu ya. Oke, begitu aja dari saya. Assalamualaikum, bye bye.